malam itu, tiba-tiba nafasku terhambat, terasa sesak dari bawah dagu hingga pundak, sulit digerakkan, tegang dan mematung. Aku mencoba mengatur nafas dengan perlahan, hembuskan asmanya. Allah, Allah, Allah. Aku berharap dengan asmanya rasa nyeri itu setidaknya berkurang. Dan perlahan ketegangan itu mengendur. Aku meraba bagian depan leher kanan kiriku. Terasa ada beberapa benjolan. Sakit bila disentuh, sedikit saja, meski dengan sentuhan manja. Lamunanku membawa pada peristiwa di awal tahun lalu yang menciptakan trauma. Aku berharap sakit itu tidak terulang kembali. Namun, dialah sang pemilik kehendak. Aku hanya mampu berdoa, semoga ini mencari penggugur dosa-dosaku. Karena tak ingin membuat semua kembali khawatir, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa pada diriku. Berselancar dunia maya pun tetap kulakukan. Tak banyak yang tahu, atau mungkin tak ada yang tahu. Di balik emot tawaku, berulang kali ku katukan bibirku, menahan rasa nyeri yang amat luar biasa di bagian leherku. Kuat, kuat, kuat. Aku mensupport diriku sendiri. Hari itu, moodku hancur. Teman-teman dunia nyataku tak mau mengerti dengan kondisiku. Mereka terus saja mengirimkan puluhan soal ujian anak-anaknya dan menuntutku untuk mengisi semua itu hanya dalam waktu 13 menit. Tangisku pilu. Mengapa setelah kepergian Mare, sahabatku yang 15 tahun ini mendampingiku, begitu sulit bagiku untuk mendapatkan pengertian sedikit saja dari seorang kawan. Aku putuskan untuk tidak membuka WhatsApp, untuk mengendalikan emosiku dan mencari hiburan di dunia maya. Namun, rasa nyeri membuatku pun tak bisa berlaku banyak di dunia maya. Aku hanya mampu terdiam. Aku mencoba memejamkan mata, namun tak bisa, karena rasa nyeri yang begitu hebat. Puluhan pesan yang masuk, tak satu pun yang kubuka. Kawan-kawanku terus saja menelpon dengan permasalahan ujian sekolah anaknya. Dan sekali lagi aku memutuskan untuk tetap diam. Diam pada semua, karena aku takut emosi yang sedang tidak stabil membuatku melampiaskan pada kawan yang tak salah. Dan hujan pun turun dengan deras. Aku berlindung di balik selimut tebalku, memberikan rasa hangat pada tubuhku, agar tak ada lagi rasa kram pada perutku karena udara yang begitu dingin. Aku masih setia dengan benda persegi panjang dan empuk menyanggah kepalaku, ditemani beberapa butir obat pereda nyeri. Namun, semua itu tak jua membuatku terpejam. Aku hanya bisa berdoa, ya Rob, ampuni hamba. Ampuni hamba, Rob, ampuni hamba. Kuraih gawaiku.
main game sebentar, menghabiskan koin yang baru saja kuisi 2 hari lalu. Namun, rasa nyeri itu semakin tak bersahabat. Gawai ku matikan. Aku berjuang sendirian melawan rasa nyeri itu. Hingga aku di titik nadir, merasakan maut di atas kepalaku. Dan aku pun tumbang seketika. Aku merasakan ada 2 sosok berjubah menghampiri, seperti ingin mengajakku pergi. Apakah ajalku telah tiba? Dalam bawah alam sadarku, aku bertanya, apakah kau datang atas izin Rabbmu? Jika tidak, pergilah. Namun jika iya, maka berikan aku kesempatan untuk menepati janji-janjiku di dunia sebelum engkau mengajakku pergi untuk selamanya. Seketika mereka menghilang. Setelah sebelumnya, mereka memberikan aku sebaris ayat Al-Quran dan aku membacanya. Suara azan subuh membangunkanku. Aku tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi saat aku meregang kesakitan hingga akhirnya mataku mampu terpejam. Terbangun, leherku masih terasa nyeri. Namun rasa sakitnya sedikit berkurang. Segera aku langkahkan kaki menuju kamar mandi untuk berbersih diri dan bersiap menunaikan sholat subuh. Ada sesuatu yang harus kujelaskan pada kedua kawanku. Namun, pagi ini aku harus segera berangkat terapi. Dan akhirnya aku hanya meninggalkan pesan singkat untuk mereka. Berharap mereka bisa mengerti dengan kondisi kesehatanku kemarin. Sorry, seharian kemarin aku no respon. Nanti kalau semuanya sudah beres, aku telepon kalian ya. Hari ini aku mau berangkat terapi dulu. Dalam perjalanan, ku tengok gawaiku, namun tak ada balasan. Akhirnya, ku putuskan ini harus selesai sebelum aku terapi. Karena aku ingin saat terapi hati dan pikiranku dalam keadaan tenang. Aku pun mencoba melakukan panggilan dari WhatsApp, namun sama, tidak ada jawaban. Dan yang membuatku menarik nafas panjang ketika salah satu dari kawanku telah memblok nomor dan akunku, dan sempat membuat tegang leherku. Namun aku segera menetralisir keadaan hatiku, karena aku tak ingin mati konyol di jalan, karena harus sakit dengan persoalan ini. Setelah aku rasa sedikit membaik, aku pun melanjutkan perjalanan. Dan sampai hari ini, permasalahan itu belum selesai. Karena teman-temanku menghindar. Aku berusaha menghubungi mereka, namun tidak hasil. Aku bukan ingin marah. Aku tidak marah. Aku hanya bingung. Ada apa? Kenapa sebegitunya sampai kalian memblok komunikasi terhadapku? Aku tidak pernah menuntut kawanku untuk menjadi sempurna. Apa salah aku sakit? Apa salah aku diam? Aku hanya tak ingin membuat semua khawatir seperti awal tahun 2020 lalu. Semua teman-temanku panik hari itu karena tak ada kabar dariku, baik dari status WhatsApp maupun Facebookku. Kan aku memang tak pernah off sebelumnya. Aku ikut kegiatan Jumat berbagi yang mengharuskan untuk selalu update berita donasi.
Sehingga jangankan sampai 2 bulan, 2 jam aku tak ada kabar, maka semua kawan-kawanku sibuk menelpon, memastikan aku baik-baik saja. Trauma sakit awal tahun itu masih ada hingga kemarin. Saat drop, aku memaksakan diri untuk tetap hadir di dunia maya. Aku tak ingin mereka khawatir atas keadaanku. Cukuplah ini ku nikmati sendiri segala rasa nyeri di tubuh. Namun, semua menciptakan kesalahpahaman dan praduga di luar kemampuanku. Aku hanyalah hambanya yang doif. Aku tak bisa memaksa orang lain untuk selamanya suka denganku, berteman denganku. Ya, aku sudah terbiasa dengan keterasingan ini. Aku tak boleh marah, seperti nasihat kedua orang tuaku. Ketika dia marah pada kita, maka doakanlah ia yang baik-baik. Rob, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba. Ampuni hamba yang tak pandai menjadi teman yang baik untuk semua. Ikhlaskan hatiku, lapangkan dadaku, berilah kesabaran yang berlebih lagi untukku. Untuk kalian, dua sahabatku, semoga apa yang kalian cita-citakan selama ini terwujud lewat aplikasi musik itu. Maaf tak pandai menjadi teman yang baik untuk kalian. Akhirul kalam, Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi maaf, telah gagal menjadi teman yang baik buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.